yang ulama fikih, para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma' itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bersama Ustaz Dr. Arwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Pembahasan dalam bab muamalah, dan insyaallah kita akan membahas bab atau kitabul wasiyah yang akan beliau sampaikan di kesempatan 1 jam ke depan. Kami mengundang interaksi Anda bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya terkait dengan bab ini. Anda bisa menyampaikan di line telepon 0218236543. Dan demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kami persilakan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, yang sekarang insyaAllah masuk dalam pembahasan wasiat. Yang sebelum wasiat adalah hibah, itu memberikan hadiah atau memberikan sesuatu tanpa imbalan kepada pihak yang lain kapan saja. Ada kemudian namanya atiyah yang sudah kita bahas sebelumnya, diberikan pada saat dia sakit yang diperkirakan akan meninggal. Ada yang wasiat, dia mengucapkannya dalam kondisi sehat, tapi eksekusi ucapannya nanti kalau dia setelah wafat. Mungkin dia mengatakan, kalau saya wafat ini untuk masjid ini, atau harta yang ini untuk lembaga dakwah ini, atau tanah yang ini untuk si Fulan bin Allan yang bukan ahli warisnya. Ini yang akan kita bahas, ini dinamakan dengan wasiat. Seperti apa syarat dan ketentuannya di dalam syariat Islam. Taqra Syekh. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Kitabul Wasaya. Ruya an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qad balagha Al-wasiyatu hiya an yatabarra'u asy-syakhsu bil mali ba'da wafatihi. Wasiat adalah seseorang berbuat satu kebaikan dengan hartanya setelah dia wafat. Atau bi amri ghairihi bitasarrufi ba'da ya'muru ghayrahu bitasarrufi. Atau ya'muru ghayrahu bitasarrufi ba'da mautihi. Atau dia memerintahkan kepada selainnya untuk melakukan suatu pengelolaan harta setelah wafatnya. Wal wasiyatu fi asliha mustahabbatun ghairu wajibatin fi qawli 'ammatin ahli ilmi.
Dan wasiat secara hukum asalnya disunnahkan dan tidak dihukumi wajib berdasarkan kebanyakan perkataan ahlul ilmi. Ya. Wasiat apa? Kitab wasaya jamak bentuk plural dari bentuk tunggalnya adalah wasiat. Wasiat bentuk tunggal. Apa itu wasiat? Ayatabarra asy-syakhsu bil mali ba'da wafati. Seseorang mendonasikan hartanya setelah wafat. Ini wasiat dalam terminologi para ahli fikih. Kalau secara umum, wasiat itu Anda menyampaikan sesuatu. Sampai Allah pun mengatakan tentang waris, yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Itu berarti Allah menyampaikan kepada kalian. Allah menentukan kepada kalian aturannya seperti ini. Itu secara makna etimologi, secara terminologi para ahli fikih, harta yang mendonasikan harta setelah wafat, atau dengan kata lain, dia memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan pada hartanya setelah dia wafat, melakukan perbuatan hukum. Apa hukum asal dari wasiat ini? Hukum asalnya adalah disunnahkan, tidak wajib. Sebagian, dan ini pendapat seluruh para ulama, sebagian kecil ulama ada yang berpendapat wajib berdasarkan firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Yang berarti diwajibkan kepada kalian bila kalian akan wafat dan kalian memiliki harta, bahwa dia berwasiat kepada kedua orang tuanya. Ya, ini nasnya mengatakan wajib. Tapi ayat ini menurut seluruh para ulama bahwasanya sudah dimansuh, sudah dibatalkan dengan ayat-ayat waris. Karena itu Allah mengatakan yusikumullah. Allah yang mewasiatkan. Kalau sebelumnya hukumnya adalah kalian yang berwasiat, sekarang Allah yang mewasiatkan bila kalian wafat seperti ini pembagian hartanya. Sehingga makna wasiat tadi mengecil. Menggabungkan dua ayat tadi, maka makna wasiat tadi mengecil, dia tidak wajib lagi. Yang wajib adalah pembagian waris, harta waris, dan pun Nabi mengecilkannya dengan fala wasiyata li waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Karena untuk ahli waris sudah ada ketentuan Allah. Bila kalian berwasiat lagi, maka ketentuan Allah menjadi tidak adil. Ya. Allah mengatakan anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Lalu kalau dibolehkan berwasiat, ya udah. Karena anak perempuan saya deman dapat setengah dari anak laki-laki, saya tambahin. Saya berwasiat kalau saya wafat, maka kakak-kakak, adik-adik perempuan, anak-anak perempuan bapak ibu akan mendapatkan tambahan 50% sehingga nanti sama dengan anak laki-laki. Ya, ini wasiat wajib kalian tunaikan, kata mereka berdua. Ini wasiat dibatalkan Nabi SAW karena menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Allah lagi. Karena itu Nabi mengatakan fala wasiyata li waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sehingga wasiat itu hanya boleh kepada orang-orang yang tidak mendapatkan warisan ketika saat seseorang wafat, dan hukumnya tentu sunnah. Tentu sunnah. Di sebagian peradaban, sebagian hukum legal seperti di Eropa, mereka tidak ada pembagian waris, yang ada hanya wasiat. Ya, mereka mengatakan
bila seseorang wafat, dia akan mengatakan rumah ini milik istriku. Dia tuliskan. Rekening ini akan menjadi milik anakku, nomor 1. Perusahaan milik nomor 2, dan seterusnya. Ya. Itu yang akan menjadi rujukan pembagian harta dia, waris dia bila dia meninggal. Itu di aturan non-Islam. Dalam Islam tidak. Allah yang mengatur dari langit yang ke-7 tentang pembagian harta bila seseorang wafat. Fadhal. روي عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه. Diriwayatkan dari Abu Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya sakitku sudah sangat parah dan aku memiliki harta, tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku. Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Maka beliau bersabda, tidak diperbolehkan. Aku berkata kembali, fasatru, kalau setengahnya? Beliau menjawab, la, tidak boleh. Lalu aku berkata, fasulus, sepertiga ya Rasulullah. Maka beliau berkata, as-sulus wa sulusu katsir. Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta harta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala jawazi wasiyati bi thuluthil mal. Dan para ulama telah ijma' diperbolehkannya wasiat dengan sepertiga harta. Ya. Nah. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menaklukkan kota Mekah, beliau terkena sakit dan sakitnya berat. Lalu orang-orang menjenguknya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merasa sakit itu sakit akan membawa nyawanya, tapi Rasulullah memberikan kabar, tidak, bahwa engkau akan menaklukkan negara Persia dan Romawi. Ya, dan itu terbukti. Itu di tahun ke-8 Hijriah, Persia ditaklukkan di masa Khilafah Umar. Tahun ke-15, 16 Hijriah. Sehingga dia hidup 8 tahun lagi setelah itu. Ya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang cukup banyak. Beliau seorang pedagang dan termasuk salah seorang sahabat yang perdagangannya juga sukses. Tapi para ahli siyar mengatakan tidak sampai sesuksesnya Abdurrahman bin Auf. Tapi dia Sa'ad juga memiliki harta yang banyak. Dan ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Ya. Bolehkah ya Rasulullah? Dan kebiasaan orang jahiliyah, orang Arab dahulu, anak perempuan malah tidak diberikan harta waris. Harta dari seseorang. Hartanya akan diambil oleh seluruhnya untuk anak laki-laki. Atau kalau tidak ada laki-laki, diambil oleh saudara dari bapaknya ini atau pamannya. Seperti dalam hadis Abdullah bin Rawaha, di mana Abdullah bin Rawaha wafat dalam perang Tabuk. Lalu hartanya, dia hanya memiliki anak perempuan dan istri. Lalu hartanya kemudian akan diambil oleh saudara Abdullah. Lalu istri Abdullah bin Rawaha mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak anak ini wafat dalam perang jihad bersamamu, dan
hartanya akan diambil oleh saudara bapaknya. Dan orang-orang tidak akan mau menikahi perempuan yang tidak punya harta. Ya, maka Rasulullah terdiam karena itu memang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Sampai Allah menurunkan firman-Nya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan dalam bila seseorang wafat, pembagiannya seperti ini. Maka anaknya mendapat setengah hartanya dan istrinya 1/8 dan sisanya untuk saudarinya. Dengan itu dibatalkanlah pembagian harta ala jahiliyah tadi. Maka himbauan kepada adat setempat yang mengatakan adat kami punya cara pembagian harta tersendiri, namanya hanya khusus untuk perempuan saja dan seterusnya. Ada yang untuk laki-laki saja. Itu sudah dibatalkan dengan Allah menurunkan kitab Al-Qur'annya. Bila Anda beriman kepada kitab Allah, dan itu bagian dari kesempurnaan rukun dari iman kita. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman bukan hanya sekadar mengimani Al-Quran turun dari Allah, tapi mengamalkan isinya. Ketika Allah membatalkan semua aturan pembagian harta bila seseorang wafat, kecuali merujuk kepada kitabnya, maka kita akan mengatakan sam'an wa ta'ah. Kami dengari Allah, kami taati. Maka dia menawarkannya, Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 harta? Kata Rasulullah, tidak. Lalu dia nawar lagi, setengah ya Rasulullah? Tidak. Nawar lagi, 1/3 ya Rasulullah? Rasulullah memberikan ambang boleh, tapi tidak menyatakan itu yang terbaik. Rasulullah mengatakan, athuluth wa thuluthu kathir. 1/3 boleh, tapi itu masih banyak. Berarti berapa yang baiknya Rasulullah? Rasulullah tidak menjelaskan. Sesuatu yang baik, sesuatu di atas ambang boleh, Rasulullah memberikan kelonggaran kepada kita untuk berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Maka nanti akan kita lihat di mana Abdullah bin Abbas mengatakan 1/5 yang terbaik. Ya, 1/5. Ya, ini juga menunjukkan bahwa harta kita yang paling baik adalah untuk ahli waris kita. Mungkin kita merasa karena Sa'ad bin Abi Waqqas dia wafat, dia tentu ingin menyiapkan pahala yang besar di sisi Allah karena wafat. Mungkin berpikir, ya kalau selama ini anak istri mah dikasih terus, pahalanya mungkin lebih besar, memberikan ke masjid 1/3, ke dakwah 1/3, 1/2 untuk para ustaz-ustaz yang berdakwah di jalan Allah di daerah-daerah terpencil, ya, para guru-guru agama yang menyampaikan syiar agama Allah. Mungkin dia berpikir begitu, tapi ternyata yang terbaik adalah untuk anak dan istri dan orang tua ahli waris kita. Di luar itu boleh, tapi batasannya maksimal 1/3. Yang baik di bawah 1/3. Ya, dan ini kemudian Rasulullah memberikan hikmah atau maksud. Jadi maqasid syariah itu diambil dari ucapan, dari firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Apa tujuan 1/3 itu? Rasulullah mengatakan, innaka di sini li ta'lil. Harfu inna li ta'lil. Sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan harta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam
kondisi berkekurangan, dalam kondisi fakir miskin. Ijma' para ulama bahwa wasiat disunnahkan, tetapi boleh hanya maksimal sepertiga. Nah. ويستحب لمن ترك خيرا أي مالا الوصية بخمس ماله لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. Dan disunahkan bagi yang memiliki harta untuk mewasiatkan 1/5 dari hartanya, sebagaimana yang tersabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, yang memberikan wasiat dengan harta 1/5 lebih utama dibandingkan yang meninggalkannya dengan nilai 1/4, dan yang berwasiat dengan nilai 1/4 lebih utama dari yang berwasiat dengan nilai 1/3. Nah. Ya. Tadi ambang boleh 1/3. Yang bagusnya seperti apa? Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal, beliau berdalil dengan mazhab sahabi, perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mazhab Ahmad bin Hanbal memilih yang dianjurkan di bawah 1/3. Semakin ke bawah, ya, yang bagusnya 1/5. Ya, seperti itu. Berdasarkan yang sabit dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, orang yang berwasiat 1/5 dari hartanya itu lebih afdal daripada 1/4. Yang berwasiat 1/4 lebih afdal dari 1/3. Boleh berapa 1/3? Yang afdal 1/5. Artinya semakin banyak bagian ahli waris itu jauh lebih baik. Karena ya ahli waris itu adalah bagian terdekat dari tubuh Anda. Ayah ibu Anda, istri Anda, anak laki, anak perempuan Anda, saudara saudari Anda, manusia yang terdekat dari Anda. Daripada Anda berikan Ustadz Fulan yang dakwahnya banyak di pedalaman, memang beliau berdakwah ya tidak mencari harta di pedalaman, tapi saya ingin bantu dia. Bagus. Tapi ini ayah ibu Anda, anak-anak Anda, saudara-saudari Anda. Lebih bagus lagi Anda dukung ekonominya. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang dipilih dalam mazhab Ahmad bin Hanbal berdalil dengan qaul sahabi atau mazhab sahabi dan perkataan sahabat Nabi SAW. Bukan saja mazhab Ahmad bin Hanbal, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i juga merupakan dalil, jadikan rujukan hukum, penetapan hukum-hukum syariat di dalam mazhab Syafi'i. Nuwasilullah. Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja, beberapa poin dan pembahasan berkaitan dengan wasiat. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Silahkan untuk memperdalam pembahasan di line telepon 0218236543. Dan seperti biasa pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu, ya. Baik, silahkan di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Mohon maaf terputus, silahkan dicoba kembali di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam Kitabul Wasaya atau pembahasan dalam kitab wasiat. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Mai di Riau. Silakan. Fadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah 30 tahun yang terlalu, Ustaz. Waktu itu saya diberi uang belanja oleh suami sekitar 300.000 per minggu. Dan itu terserah uang itu, kalau umpamanya bersisa, itu termasuk untuk jajan saya. Setelah akan tetapi suami saya, dia suka membeli makanan dan barang-barang keperluan hari-harian, suka dia membeli. Jadi kadang-kadang
uang belanja itu sampai tidak ada dalam seminggu itu tidak terpakai sesen pun. Jadi ketika itu saya berniat untuk membuka dagang, dan akhirnya alhamdulillah dengan berkat Allah uang itu saya putar sampai dapat membeli sebuah ruko di sebidang tanah. Nah, ini uangnya asalnya alhamdulillah dari suami saya, dan suami saya sudah meninggal. Apakah ruko dan tanah yang saya beli itu semuanya atas nama saya, apakah ini termasuk masih harta suami saya? Mohon sebentar. Tadi ibu mengatakan suami memberikan belanja dan kata suami kalau ada sisanya ambil. Ya udah, berarti milik ibu. Sekarang bersisa banyak. Jadi yang saya dapat untuk membeli ruko sama beli tanah itu, apakah ini masih harta suami atau harta saya? Sudah harta Anda, bukan harta suami lagi. Oh ya, ya terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terjawab Umu, jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Nah, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Jakarta, Pak. Baik, Ibu Nur silakan pertanyaannya. Halo, pertanyaannya. Iya, silakan. Oh, pertanyaan, maaf Ustaz, minggu kemarin saya terlewat untuk bukan tentang bab wasiat, tapi tentang bagian warisan. Silakan. Mengenai saya punya seorang paman. Lanjut. Di mana paman saya itu sudah meninggal sebelum ibunya meninggal. Dan ibunya itu sudah sangat tua sekali. Kemudian anak paman itu menemui paman yang paling tua untuk menanyakan bagian warisan dari ibunya tersebut. Dan paman yang paling tua itu bilang kami tidak mau bagian itu diserahkan. Itu boleh tidak seperti itu? Sebentar, yang meninggal ini namanya siapa? Nenek, paman. Namanya. Sebutkan namanya Ibu Alia. Yang meninggal kan paman Anda yang meninggal. Paman Saleh. Saleh wafat. Ketika Saleh wafat, ibunya masih hidup. Iya. Saleh punya anak laki, anak perempuan? Punya. Ya. Malah saudara Saleh tidak ada yang dapat. Tidak ada dapat, tapi ibunya masih hidup. Iya, karena ibunya masih hidup, ibunya dapat 1/6. Iya. Sisanya untuk anak laki, anak perempuan Saleh. Saudara-saudara Saleh tidak ada yang dapat. Iya. Bila anak-anak Saleh ini minta pendapat kepada pamannya, dan pamannya mengatakan seperti yang Anda sampaikan, anak-anak Saleh sama berdosanya seperti pamannya memberikan fatwa yang berdosa. Itu hak si nenek tua itu 1/6. Mau diberikan atau tidak, milik hak dia. Sama milik orang, uang orang. Anda berikan atau Anda tahan, itu milik dia. Tidak Anda serahkan, Anda pegang saja, siap-siap nanti di akhirat Anda bayar pakai pahala Anda. Pahala Anda sudah habis, siap-siap Anda pikul dosa-dosa dia. Diulang ya. Berarti nenek saya sudah nenek ini sudah meninggal, berarti anaknya suruh minta keahlian lagi. Apa? Neneknya ini kan sudah Ibu Alia maksudnya? Ya, Ibu Alia ini sudah meninggal, berarti anaknya suruh datang lagi ke pamannya atau ke ahli waris yang lain. Anak soleh ini memberikan 1/6 dari harta soleh kepada neneknya. Karena sudah meninggal neneknya, diberikan ke ahli waris Alia tadi. Oke, baik. Ahli waris Alia ada anak-anak beliau masih hidup. Gimana, cukup jelas Umu? Ada yang masih hidup dari anak-anak Ibu Alia? Iya, sudah sangat baik. jelas. Alhamdulillah. Boleh satu lagi? Iya, silakan.
Saya seorang janda di mana suami saya sudah meninggal 20 tahun lalu. Kemudian silakan Umu. Halo. Kemudian orang mertua saya masih hidup dan memberikan semua bagian dia untuk cucunya tanpa ada tulisan, tapi ada saksi. Sekarang semua sudah meninggal, apakah masih berlaku itu? Iya, berlaku. Oh, masih berlaku ya Ustadz. Sebentar. Bagiannya sudah diserahkan oleh bagian nenek tadi ke cucunya? Iya, suruh bagi rata. Sudah dibagi rata, tapi sudah diambil oleh cucunya ketika nenek itu hidup? Iya. Ya udah. Nah, Sudah sah. sudah sah. Sudah sah. Iya. Satu lagi Ustadz. Cukup bisa kita katakannya. Kita berikan kesempatan yang lain. Oh ya, makasih. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Ikhwah fillah azakumullah, silakan di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Nah, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus, silakan. Nah, silakan dicoba kembali di 0218236543. Bagi yang baru bergabung dalam pembahasan Kitabul Wasiyah secara khusus, baik, kita akan berikan sesi soal jawab untuk telepon terlebih dahulu ya. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini Pak Iskandar Pak dari Kalimantan Timur. Pak Iskandar ya. Ahlan Pak, silakan pertanyaannya. Ini Pak, mau tanya aja Pak. Ini begini Pak Ustaz. Ada saudara saya tidak ada sama sekali anaknya. Misalnya kalau meninggal, siapa yang bisa mengambil hartanya misalnya Pak Ustaz? Ya, nama saudara ini siapa? Sudirman nama saudara saya. Ya. Tidak ada anaknya sama sekali. Iya, sebentar. Andai Sudirman wafat, Iya, pada Pak. saat dia wafat, andai ayah ibunya masih ada, Ada Pak, tapi ya ada. ayah ibu dari Sudirman masih hidup, Iya Pak, itu Iya. saudara saya Sudirman Pak. Tapi Iya. tidak ada sama sekali anaknya Pak. tidak apa-apa. Maka Iya, Pak. semua hartanya, istrinya masih hidup, Iya Pak, adik itu. istrinya dapat 1/4 karena Sudirman tidak punya anak. Iya Pak. Tapi tiga- ada anak tirinya Pak Ustaz. Anak tiri nggak dapat waris. Oh, Sisanya 3/4, 2/4 untuk ayahnya, 1/4 untuk ibunya. kalau saudara-saudaranya nak dapat Pak Ustaz. Terhalangi oleh ayah. Oh, misalnya kalau sudah meninggal Pak Ustaz, misalnya. Kalau ayahnya meninggal, barulah dapat saudara-saudara beliau, Nah, Oh. Sudirman. Cukup Terutama nanti jelas. Pak, misalnya istrinya mengambil semua umpamanya, tidak boleh begitu Pak Ustaznya. Ya, kalau diambil semuanya berarti dia merampok. Kalau dia merampas, pasti akan dia kembalikan di akhirat minimal dengan pahala kalau dia punya pahala. Kalau misalnya Pak Ustaz mati umpamanya, dibagi dua hartanya, ambil istrinya separuh, dikasih separuh saudaranya, boleh begitu Pak Ustaz? Ketentuannya, kalau Sudirman sudah wafat, ketentuannya ketentuan Allah, bukan ketentuan siapa-siapa lagi. Misalnya kalau dia berpendapat begitu Pak Ustadz, kamu ambil separuh, aku separuh, dibagi dua aja begitu Pak Ustadz maksudnya. baik, kita akan jawab Pak. Itu saja pertanyaannya. Oke Pak Ustadz. Baik, kita akan simak jawabannya terakhir. Fadhol. Ya, Allah sudah turunkan kitabnya cara pembagian seperti ini untuk isi 1/4, untuk ibu 1/6, saudara-saudari sisanya 2/1. Lalu Anda membuat separuh-separuh aja. Ini namanya menyampingkan kitabullah. Apa hak Anda sebagai makhluk ciptaan Allah untuk tidak memakai kitabullah azza wa jalla dalam pandangan hidup Anda? Pemilik langit dan bumi, pemilik harta Anda adalah Allah. Ya, Anda bagi seenaknya, maka ini adalah tindakan bejat. Sama orang datang ke rumah Anda, nih, rumah kamu ini, sini untuk si fulan, ini untuk si fulan, untuk anakmu, nih, segala macam. Tidak ada haknya dia. Karena Anda, harta Anda. Begitu juga bila seorang wafat, tidak ada harta milik siapapun, itu milik Allah. Dari awal sampai akhir.
Allah yang berhak memberikan kepada siapa yang dia jelaskan di dalam kitabnya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, demikian Pak Iskandar di Kalimantan. Semoga cukup jelas Pak dan menjadi pencerahan. Nah, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Baik, masih di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Hanafi di Karawang. Pak Hanafi di Karawang. Silakan Pak pertanyaannya. Mau bertanya Pak. Saya kan ada ibu dan ibu meninggalkan harta gitu. Saat ini sudah meninggal. Kemudian Pak, lanjut. Kemudian anak ibu saya itu ada 2. Yang pertama itu perempuan, yang kedua saya. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, kakak saya itu udah meninggal nih, ada punya anak 3. Nah, untuk warisannya ini saya bagi 2 dan diserahkan uang untuk anak-anak kakak saya gitu, karena mereka meminta uang. Taib. Itu saja pertanyaannya Pak. Iya, apakah saya menguasainya udah sah karena saya sudah bayar gitu. Silakan. Bila seseorang wafat, untuk anaknya adalah anak perempuan 1 bagian, anak perempuan 2 bagian. Berarti dibagi 3 hartanya. Anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Bila anak perempuan tadi hidup ketika ibunya wafat, maka untuk anak laki-laki 2/3, apapun harta ibu dinilai. Ada tanah, ada kendaraan, ada perusahaan, ada emas, ada rupiah, dinilai semuanya dinilaikan dengan rupiah. Andai umpamanya semua harta beliau ada sejumlah 3 miliar rupiah. Maka untuk yang bertanya, anak laki-lakinya 2 miliar rupiah. Untuk yang saudara anak perempuannya 1 miliar rupiah. Bila kemudian sebelum dieksekusi hartanya, anak perempuan tadi keburu wafat, diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya tentu adalah suami dan anak-anaknya. Suami anak saya. Maka yang 1 miliar diserahkan kepada mereka. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair, cukup jelas. Demikian Bapak Hanafi. Nah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan bagi ikhwan awatfillah yang ingin bertanya tentang waris, harap disebutkan namanya saja biar menjadi jelas ya. Nama dari yang wafat dan juga ahli warisnya. Taib, demikian. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Baik, silakan Umu. Ustadz izin bertanya. Saya seorang single parent, namun saya memiliki anak laki-laki 1. Jikalau saya nanti sudah meninggal, semua pembagian harta warisan saya jatuh semua kepada anak laki-laki saya, atau kedua ada sebagian yang saya tinggalkan untuk kedua orang tua saya, Ustadz. Orang tua Anda wajib dapat. Oh ya. Ayah ibu Anda dapat 1/6. Sisanya untuk anak laki-laki Anda ambil semuanya. Maaf Ustadz, berarti ayah saya 1/6, ibu saya 1/6, sisanya untuk anak laki-laki saya, Ustadz. Iya. Baik, cukup jelas Ustadz. Jazakallah. Allah. Wa jazakallah khair. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan wasiat di kesempatan pagi ini, kita berikan kesempatan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, akhi di mana? Hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya. Tanya Ustaz, saya dulu waktu SMA ikut ekstrakurikuler dan diamanahkan untuk pegang uang kas. Dan ketika saya lulus nih, saya lupa mengembalikan sisa uang kasnya. Dan saya bingung
cara mengembalikannya karena udah lost kontak dengan pihak sekolah, apalagi dengan ekstrakurikuler tersebut ya. Kira-kira yang harus saya lakukan apa ya Ustadz ya? Syukran. Nilai konversi dengan emas pada waktu itu dapat berapa gram atau 0, berapa gram, keluarkan dengan rupiah sekarang, berikan kepada fakir miskin, niatkan pengembalian kepada ekstrakurikuler itu. Demikian cukup jelas Bapak? Ya jelas. Syukran Baik. Ustadz. Faham. Wa jazakallahu khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Nah, baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, akhi. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ummu, silakan pertanyaannya. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV-nya atau radionya, ada feedback. Coba monitor via telepon saja, Ummu ya. Iya. Baik. Silakan pertanyaannya langsung. Pertanyaannya gini Pak Ustaz, saya punya om udah meninggal, tapi nggak punya istri, nggak punya anak. Terus itu ahli warisnya gimana Pak Ustaz? Untuk saudara-saudaranya atau gimana? Terus dia punya saudara tiri, sebapak. Om ini siapa namanya Ibu? Ya. Siapa nama yang om ini? Junaidi. Junaidi wafat. Pada saat Junaidi wafat tidak ada istri. Iya. Tidak ada anak. Betul Pak. Tidak ada orang tua, ayah ibunya sudah wafat. Iya. Saudara-saudarinya ada yang masih hidup? Masih. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Yang perempuan 1, terus yang nggak, yang adik tirinya 2, sebapak. Yang kandung berapa perempuan? Yang hidup 1. Ya, untuk dia setengah. Sisanya setengah untuk saudara kandungnya. Saudara sebapaknya. Berapa orang saudara sebapaknya? Iya. Berapa orang saudara sebapak Junaidi? 2. Laki-laki dua-duanya? 1 perempuan, 1 laki-laki. Sisanya itu mereka bagi 3. Dibagi 3 Pak. 2/3 untuk saudara sebapak. Terus saudaranya saudari sebapak. Junaidi ini Pak yang udah ada ponakannya dari saudaranya tapi sudah meninggal, itu dapat nggak Pak? Tidak dapat, hanya itu yang dapat. Yang saya sampaikan tadi. Aja yang dapat Pak. Iya. Cukup jelas ya, Mu ya? Oh iya Pak. Iya. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan kepada saudara-saudaranya dan semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Hamba halo di. Silahkan pertanyaannya, Fadhol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mau nanya. Jadi ibu almarhum saya baru meninggal kemarin Pak. Siapa namanya Pak? Sebutkan namanya. Pak Endang. Pak Endang wafat? Pak Endang sudah wafat. Nah, terus karena dulu usaha bersama-sama ibu saya. Nah, itu minta bagian warisnya, ibu mau minta itu mendapatkan 50% dulu dari seluruh harta, baru sisanya dibagi ke para ahli waris. Itu menurut aturan Islam benar nggak Ustaz? Istri dari Pak Endang, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa Pak Endang. Istri beliau ketika dia ikut dalam usaha mengembangkan harta Pak Endang, apakah dia sekedar membantu tanpa harap imbalan atau dia meminta imbalan dengan Pak Endang dan disampaikan? Membantu tanpa imbalan. Kalau membantu tanpa imbalan, ya udah itu semua harta Endang. Anak Anda kerja di Anda, umpamanya ya.
Dan dia mengatakan hanya bantu bapak waktu kosong saya. Nggak ada haknya dengan anak yang lain. Sama. Oh, walaupun itu Tapi kalau Anda mengatakan, oh enggak nak, kamu tetap bapak berikan gaji. Ya udah, haknya gaji. Bukan dapat 50% dari harta bapaknya juga. Begitu juga tadi istri endang tadi. Kalau niatnya hanya sekedar membantu endang, ya namanya niat membantu orang yang nggak dapat apa-apa. Anda lihat tetangga sedang kerja, lalu karena waktu Anda kosong daripada duduk bengang-bengong, bantu tetangga, habis itu minta upah. Tidak boleh. Kalau minta upah dari awal bilang, Pak saya kosong, boleh saya bantuin upah saya per jam sekian rupiah ya. Itu dulu bisa. Jadi tidak Anda sampaikan, ya umumnya kalau orang kerja kalau Anda ikut bantuin dan dia bukan profesional, tentulah tidak ada meminta imbalan. Itu juga umumnya suami istri. Cukup jelas, Kira jelas. Sampaikan ke ibunda Anda. Khawatir ibu merasa haknya dia ada padahal syariat tidak menetapkan ada. Nanti dikhawatirkan dia mengambil hak para ahli waris. Nah, demikian Bapak, cukup jelas ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Nah, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ruli di Bekasi. Baik, silakan Pak Uli pertanyaannya. Saya mau nanya Pak Ustadz, orang tua saya sudah meninggal sekitar 6 tahun yang lalu, ya kan? Nah, sekarang ini kan orang tua saya meninggalkan satu buah rumah lah dengan anak 4. Namanya siapa Pak yang wafat? Namanya Bapak Abdul Cairais. Pak Abdullah, Pak Abdul ya? Istrinya beliau masih hidup? Beliau sudah meninggal saat dua-duanya. Siapa yang dulu meninggal? Abdul Rais atau istrinya? Ibu. Bapak, sorry, maaf. Yang meninggal duluan Bapak. Abdul Rais wafat kapan? Wafat itu sekitar 7 tahun yang lalu, Ustaz. Istri beliau siapa namanya? Ibu Hani Rohani, Ustaz. Ibu Ani wafat kapan? Sekitar 4 tahun yang lalu, Ustaz. Ya, berarti harusnya Ibu Rohani dapat harta dari Abdul Rais tadi. Dapat dia 1/8. 1/8. Nah, kalau sekarang sudah wafat, berarti tetap dibagikan kepada ahli warisnya. Siapa kalau Ibu Rohani masih hidup, ayah ibunya sudah meninggal, Ustaz. Kalau sudah meninggal dan dia hanya punya anak laki-laki, Ibu Rohani ya ada, Ustaz. Berarti ya udah untuk anak laki-laki dan perempuannya saja, tidak ada ahli waris di luar. Ya, langsung aja dibagi ke anak laki-laki dan perempuannya. Pertanyaannya apa? Gini, Ustaz, ini kan dikuasai sama yang paling tua ya, Ustaz ya. Karena beberapa kali sudah coba bicara sama beliau, ya kan. Cuma beliau masih kekeh gitu kan, karena adat istiadat memang susah untuk diajak bicara. Apakah saya harus bawa omongan ini lebih ke dalam firman Allah atau dalam Al-Quran atau gimana ya, Ustaz ya? Iya, Anda wajib menasihati saudara Anda. Anda kan tentu tidak mau saudara Anda dimurkai Allah, karena Allah mengancam orang yang tidak membagi pembagian waris sesuai dengan aturan Allah. Allah ancam dia dengan neraka dan azab yang menghinakan. Ya, bagian dari menyelamatkan saudara Anda sampaikan. Kalau dia tetap bersikeras, doakan kepada Allah agar dapat hidayah. Harta ya akhi paling lama umur abang Anda pun paling 40-50 tahun ke depan. Sedangkan neraka Allah keinjak satu bara api neraka saja otak mendidih. Berapa lama Allah memberikan azab yang menghinakan, yang panjang waktunya dan lama. Ya, ingatkan itu saudara Anda.
boleh satu lagi Ustaz, pertanyaan saya Ustaz. Silakan, oke. Ya, pertanyaannya gini, apakah berhubungan sedangkan dia sekarang ini kena Allahu alam ya, kena musibah yang memang berturut-turut yang memang menguasai harta itu, seperti dia tertipu dan dia kenyamanan hidup di dunia juga tidak merasakan walaupun dengan bergelimangan harta, karena yang menguasai itu sebenarnya berkecukupan lah sebenarnya, tidak kekurangan gitu, sedangkan adik-adiknya ini berharap menginfokan ke dia untuk segera dibagikan gitu loh. Seperti itu. Apakah ada hubungan seperti itu atau gimana? Baik. Itu saja. Baik, Ya, itu kita aja. akan simak Bapak. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Iya. Setiap dosa anak Adam akan membawa kesengsaraan dirinya dan bahkan bukan dirinya saja. Orang-orang di sekitarnya dan bahkan bukan orang-orang di sekitarnya saja. Bahkan rumah, kendaraannya, tempat di mana dia berada pun mendapat kesialan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Maka hendaklah setiap kita selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jazakallahu khair atas nasihatnya dan jawabannya demikian Bapak, semoga bisa disampaikan dan diberikan pencerahan untuk keluarganya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. 6. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bogor, bisa bertanya. Silakan, silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, saya punya suami. Kemudian suami punya kakak kandung 1. Kemudian ibunya menikah lagi dan punya suami yang baru. Kemudian suami yang barunya meninggal. Nah, pembagian harta warisnya gimana ya Ustadz? Nama suaminya yang meninggal itu siapa? Salyadi. Salyadi ketika wafat istrinya masih istri kan ya statusnya? Iya, betul Ustadz. Salyadi punya anak dari istri keduanya atau tidak? Tidak, dia menikah dengan mertua saya, nikah yang pertama, kemudian dengan mertua saya yang perempuan punya anak 2. Itu kan mertua Anda punya anak dengan bukan Saryadi kan? Iya. Berarti dia tidak bukan anak Saryadi, tidak dapat waris dia. Oh iya. Istri Saryadi dapat, karena Saryadi tidak punya anak, dapat 1/4. Ayah ibu dari Saryadi masih ada yang hidup? Udah nggak ada Ustaz. Saudara-saudari Saryadi masih ada? Masih ada laki-laki semua. Ya udah, sisanya 3/4 untuk saudara Saryadi dibagi rata. Iya. Kalau maaf Ustaz, tadi kalau untuk istrinya atau mertua saya yang perempuan berapa ya? 1/4. 1/4. Kalau untuk anaknya? Nggak ada anak Saryadi, kan nggak ada anak. Ada Ustaz, ada 1 laki-laki, 1 perempuan. Itu anak istrinya atau anak Saryadi? Ya, anak dari istrinya, anak dari dari hasil pernikahan dengan mertua saya. Sebentar. Mertua Anda? Iya. Namanya siapa Namanya siapa? Nah, mertua saya kan perempuan, namanya Ibu Mariani. Ibu Mariani ini punya anak berapa? Dari suami yang pertama punya anak 2 laki-laki, suami saya dan kakaknya. Dari Saryadi punya anak lagi? Iya, 2 laki-laki 1, perempuan 1. Iya, dapat. Iya. Arti ayah ibu Saryadi 1/6. Sudah wafat ayahnya. Ayah ibu Saryadi sudah wafat. Iya. Istri Saryadi 1/8. 1/8. Sisanya untuk anak laki 1, anak laki dan perempuan dibagi 3, anak laki-lakinya 2/3, anak perempuan 1/3. 1/3 ya. Yeah. Maaf Ustaz, itu tuh gimana saya juga ya, itu tuh sama Ibu Mariani tuh sekarang tuh hartanya tuh dibagi rata, jadi dibagi 4 untuk anak yang dari suami Pak Saryadi, sama yang anaknya yang dari suami yang dulu gimana ya Ustaz? Anak suami yang dulu tidak halal mendapatkan harta Saryadi. Yeah.
Maka kalau Mariyati memberikan, dia menzalimi anak Saryadi. Maka tentulah kalau anak-anak Mariyati dari suaminya yang lain tahu, haram diambil walau 1 rupiah. Dia kembalikan. Kecuali Mariyati memberikan dari 1/8 haknya dia kepada anak-anaknya dari suami yang bukan Mariyati. Oh begitu. Cukup jelas semua ya? Terima kasih, jelas. Terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, silakan nanti disampaikan pada keluarganya dan semoga diberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat chat WhatsApp di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Rudi, Ustadz di Cimanggis. Silakan Pak Rudi. Saya hanya menyimak sebenarnya, senang menyimak terus ya, memperhatikan. Tapi mohon maaf, mau ngasih masukan, Ustadz. Udah 3 hari ini sepertinya sinyal di mobil itu susah, jelek sekali. Masya Allah. Radionya gitu. Jadi kayak saya kurang jelas menyimaknya. Baik, Pak. Bapak di Kemanggisan ya, Pak ya? Di Cimanggis, Depok. Cimanggis, Depok. Baik. Iya, di sambil jalan. Udah 3 hari ini di mobil kurang jelas. Baik, Terima Pak. kasih. Jazakallah khair. Ya, Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan beliau sama dengan anak juga. Ya, nanti disampaikan Pak ya, insyaallah, dan semoga disampaikan dalam perjalanannya dan tetap bisa mengambil ilmu dalam setiap aktivitasnya, Pak. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Ida di Jakarta. Baik, Umu Ida, silakan pertanyaannya. Ana mau tanya karena ayah anak kan baru meninggal bulan November. Siapa nama ayahnya, Umu? Bapak Naseh. Iya, silakan. Bapak Ana meninggalkan sebidang tanah karena di atasnya banyak ada usaha, ada kontrakan. Nah, dari hasil uang kontrakan itu dibagi ke ahli waris itu sesuai banding laki 1:2 atau gimana, Ustaz? Iya, betul, sesuai ketentuan Allah dalam pembagian hak waris. Pak Naseh ketika wafat istrinya masih hidup. Masih hidup ada 2, Ustaz. 2, Masya Allah. Masing-masing dapat 1/16 dari hasil kontrakan. Oh baik. Ya. Berarti semua usaha juga kayak gitu ya, Ustaz? Sebentar dulu. Anak laki-laki Pak Naseh ada berapa? Anak perempuannya berapa yang masih hidup ketika dia wafat? Ada, Ustaz. Anak lakinya ada 5, anak perempuannya ada 8. Sisa dari 1/8 dibagi laki-laki 5. Nah. Dibagi 18. Untuk anak laki-laki 2/18, untuk anak perempuan 1/18. Ustaz Afwan, bisa diulang, Ustaz? Anak catat dulu. Ya, Ustaz. Atau saya bagikan seluruhnya aja ya, biar rata ya. Tadi 1/8 dengan 7, kemudian anak laki-laki 5, anak perempuan 8. 18. 18 kali 5 berapa, Ustaz? 18 kali 5, 90, Ustaz. 90. Semua hartanya dibagi 90. Iya, buat laki, Ustaz ya. Ya, buat 8 gak bagi tadi 16. 8/90 untuk masing-masing istrinya. 80/90 untuk masing-masing istri. 8/90. Untuk anak perempuan masing-masing 7/90. Untuk anak laki-laki masing-masing 14/90. Cukup jelas semua? Yang untuk ibunya berapa tadi, Ustaz Afwan? 8/90. Masing-masing 8/90 untuk istri Naseh. Oh baik, ya, baik Ustaz. Ya, berapa jumlah hasil kontrakan dibagi 90 dikali bagian masing-masing diserahkan. Begitu juga kalau ada biaya renovasi dan seterusnya, masing-masing menanggung sesuai dengan saham masing-masing tadi. Oh gitu, Ustaz. Ustaz Afwan,
Satu lagi boleh tanya Ustaz? Silakan. Ada satu usaha berupa klinik di situ, ada anak yang mengelola, ada sekitar 6 orang. Itu karena dulu Bapak bilangnya dapat gaji, nanti kalau warisan juga sama hitungan yang kayak gini juga Ustaz? Mereka dapat gaji dulu, setelah itu sisanya baru dibagi 90. Baik Ustaz. Baik, cukup jelas ya Om ya. Kalau para pemilik masih setuju mereka untuk sebagai pengelolanya, yang 6 tadi. Nah, Oh, baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Wajazakillah khairan barakallahu fiik, dan semoga dimudahkan disampaikan kepada semua keluarganya. Taib, jazakillah khairah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat yang diucapkan belum diserah terimakan walaupun setelah ayah wafat beberapa waktu, nilai wasiatnya lebih dari 1/3. Apakah tetap wajib diambil Ustaz, bagian dari wasiat tersebut? Jazakallah khair. 1/3 hanya yang boleh diambil. Kalau saya mengatakan bila wafat saya, perusahaan itu berikan ke lembaga dakwah X, berikan ke lembaga dakwah TV Roja umpamanya. Ketika ayah wafat dinilai berapa nilai perusahaan? Ternyata nilainya 2 miliar. 2 miliar ini sama dengan sama dengan 40%. Berarti kan lebih dari 1/3. Ya. Maka berapa semua jumlah harta? Umpamanya semua jumlah harta adalah 5 miliar umpamanya. Ya udah, 5 kali 1/3 itu yang bisa diberikan ke TV Roja. Bisa jadi TV Roja bayar sisanya, ya, atau mereka mengambil sebagian harta perusahaan senilai hak mereka ahli waris, seperti itu. Allah barik. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa Riau. Ayah kami sudah wafat meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang istri. Bagaimana Ustaz? Ayah kami dahulu mengelola tanah dari mertuanya. Ya, ayah kami dahulu mengelola tanah dari mertuanya, orang tua ibu, sampai membuat rumah dan kebun di atas tanah mertuanya. Apakah ayah kami memiliki warisan Ustaz? Jazakallah khair. Kalau harta orang saya nggak tahu. Nah. Tentu Anda tanyakanlah kepada ibu Anda itu bagaimana status rumah tadi itu. Iya, saya. Apakah ayah ibu mertua dari bapak Anda sudah menghibahkannya atau belum? Nah. Tanahnya. Kalau rumah milik ayah Anda memang. Kalau ingin dibagi waris rumahnya boleh, tapi rumahnya saja, tanahnya tentu milik kakek dari ibu Anda. Kakek Anda dari jalur ibu. Nah. Jazakallah khair. Demikian. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban. Barakallahu fiik yang bertanya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan masih dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar pemirsa di Bogor. Anda bekerja di suatu perusahaan di mana cicilan perumahan itu bekerjasama dengan bank konvensional. Dan untuk bayar cicilan rumah dibayar melalui bank tersebut, Ustaz. Pertanyaannya, halkah gaji yang Anda terima? Ulangi. Anda bekerja di suatu perusahaan. Nah, di mana cicilan perumahan. Cicilan perumahan apa? Beliau mengambil perumahan, Ustaz. Sepertinya. Beliau mengambil perumahan lagi. Ya. Nggak ada hubungan dengan perusahaan ya? Di mana cicilan perumahan itu bekerja sama dengan bank konvensional. Terus? Dan untuk membayar cicilan rumah dibayar melalui bank tersebut, Ustaz. Terus apa hubungannya dengan perusahaan? Tidak ada. Wallahu a'lam ini.
mungkin Pak Ahmad Habibi ya sebaiknya bertanya langsung. Mungkin ada kalimat yang tertinggal. Tidak jelas sekali. Mungkin diperjelas kembali ya Pak ya pertanyaan terkait dengan bab muamalah. Mohon dirinci. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan Ustaz wasiat yang dikhususkan kepada anak angkat karena secara hukum ketentuan syariat mereka tidak dapat warisan? Mohon nasihatnya. Boleh. Wasiat untuk anak angkat boleh. Dan nilainya maksimal 1/3 Ustaz ya? Maksimal 1/3, terbaik 1/5. Masya Allah. Demikian, akhi barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, suami saya sedang melakukan penjualan rumah utama peninggalan ayahnya. Apakah boleh dibagi sama rata? Karena kasihan dengan kakak-kakaknya yang perempuan dengan alasan karena bagian warisan rumah sudah diberikan sebelumnya dengan ketentuan waris untuk laki-laki dan perempuan. Nah, Ustaz. Dibagi dengan ketentuan waris yang Allah tentukan. Kalau dia kasihan dengan kakaknya, ya bagian dia 100% dia bagi-bagilah ke kakaknya. Boleh. Telah diambil haknya seperti yang Allah tentukan. Nah, itu Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya mengatakan atau menyampaikan berkaitan dengan warisan yang tertunda sudah disampaikan oleh notaris, akan tapi eksekusinya belum diselesaikan karena ada sebagian saudara dari anak-anak ahli waris yang tidak setuju terkait dengan ketetapan yang dibuat di hadapan notaris. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Kalau ketetapan notaris tadi sesuai dengan aturan Allah, tidak ada setuju tidak setuju Anda. Tapi kalau yang dibuat oleh notaris tadi tidak sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran, ya Anda boleh setuju, boleh tidak. Insyaallah. Nah, Ustaz. Demikian, akhi barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum. Karena aturan Allah nggak pernah kita setuju tidak setuju. Nah, Ustaz. Anda setuju nggak hidup ke dunia? Nggak pernah minta setuju Anda. Setuju nggak Anda makan dan minum? Anda ada, itu ketentuan Allah. Setuju nggak jantung Anda bergeraknya seperti bentuk seperti Anda? Itu ketentuan Allah, nggak ada yang setuju. Sahih. Alhamdulillah, ada tambahan nasihat yang mungkin bermanfaat ya, dan bagi penanya semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang. Saya bekerja di firma arsitektur. Ada proyek membuat interior bar di rumah pribadi. Nilainya sekitar 1,6 miliar. Dan saya sebagai marketing project dapat komisi 2,5% dari nilai tersebut. Apakah komisi yang saya dapatkan halal, Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau bar itu dia katakan ini untuk miras, botolnya gedenya seperti ini saya punya, itu haram Anda buatkan. Tapi kalau Anda buatkan secara umum, mau botolnya mirip mau tidak, ya tidak ada masalah. Ini namanya bar kan tempat minum di rumah, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Silakan disampaikan kembali ikhwah, dan semoga bermanfaat jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum uang almarhum bapak yang memiliki gaji pensiun dan memiliki 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki? Akan tapi gaji pensiun bapak tidak pernah dibagikan oleh ibu sambung, padahal ibu sambung tidak ada anak dan dari bapak. Bapaknya sudah wafat. Bapaknya sudah wafat. Sudah wafat. Dan ada gaji pensiun. Gaji pensiun ya dibagi waris. Iya. Ya, yang dari gaji si bapaknya. Adapun yang subsidi dari instansi atau dari perusahaan itu adalah untuk istri dan anak-anak yang di bawah umur 23 tahun. Dan apabila ditahan oleh ibu sambungnya ini, Ustaz? Kalau namanya tahan menahan, itu urusannya dengan Allah. Nah, hak orang Anda tahan tentu dia terzalimi, Anda sampaikanlah kepada Allah. Demikian
demikian. Barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berikan jalan keluar. Barakallahu fiikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah kepada anak-anak sebelum dieksekusi akan tapi sudah ditulis dan dipersaksikan, Ustaz. Apabila penyerahannya setelah wafat, apakah hukum hibah tetap berlaku? Jazakallahu khair. Dia menjadi waris. Bila sampai wafat ayahnya pemberi hibah belum dieksekusi juga, belum diterima oleh anak-anak juga, maka berubah dia pembagian jadi waris. Wabillahi taufik. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Demikian kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah, tahun 2011 ibu saya wafat meninggalkan suami, anak laki-laki 7 dan anak perempuan 3. Ibu meninggalkan harta emas dan lain-lain, tetapi selama ini tidak dipegang sama adik perempuan saya. Kemudian tahun 2025 bapak meninggalkan anak laki-laki 7 dan anak perempuan 2. Bagaimanakah pembagian dari awal ibu saya, Ustaz? Ketika ibunya wafat, suaminya dapat 1/4. Laki-lakinya berapa? Laki-laki 7 dan anak perempuan 3. Sisanya dibagi 13. Anak laki-laki dapat 6/13. Anak laki-laki berapa? Anak laki-laki 7, Ustaz. Dan anak perempuan 3. 7, 14. Tambah 3, 17. Bagi 17. Berarti 17 dikali 4. Kali 4 berapa? 17 dikali 4, 68. 68. Emas ibu Anda tadi dibagi 68. Untuk suaminya. Tadi berapa dia? 1/4. Berarti 68. kali 17. Oke. 17/68 untuk suaminya. Sisanya untuk anak laki-lakinya 6/68. Untuk anak perempuannya 3/68. Baik, barakallahu fiik. Di tahun 2025 ayah atau bapak meninggal dan meninggalkan 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya, ketika itu dibagi harta warisnya 14 tambah 2 16. Dibagi 16. Anak laki-laki 2/16, 2/16, 2/16. Anak perempuan 1/16, 1/16. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian semoga menjadi pencerahan yang bisa disampaikan. Baik, kita berikan kesempatan via telepon kembali di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Liana, Ustaz. Di mana? Di Bogor. Baik, silakan Ibu Liana. Punten Ustaz Arwandi. Ya, silakan. Saya usianya 45 tahun, menikah dengan suami yang usianya 60 tahun. Saat saya menikah, suami saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Nah, setelah menikah dengan saya, suami saya punya anak 2, laki-laki semua. Yang ingin saya tanyakan, jika suami saya meninggal duluan, pembagiannya seperti apa, Ustaz? Nah, saat ini saya meminta ke suami rumah untuk saya. Maksudnya, kalau nanti suami saya meninggal, saya punya rumah. Jadi, hartanya maksudnya tidak dibagi-bagi gitu loh, Ustaz. Karena kalau misalnya dibagi-bagi uang, nanti kan saya agak susah untuk membelinya rumah lagi, Ustaz. Jadi, anak saya saat ini umurnya 12 tahun dan 18 tahun. Jadi saya berpikir, kalau misalnya dijual kan nanti susah beli rumah lagi. Jadi saya minta rumah. Nah, menurut Ustaz, suami udah ngasih rumah atau belum? Belum. Ya, berarti nggak ada hak Anda kalau suami belum ngasih. Iya, maksudnya saat ini saya minta rumah buat saya, karena kan ada 2 rumah. Iya, Anda minta, silakan minta, tidak ada masalah. Itu tidak apa-apa, Ustaz.
tidak ada masalah. Boleh kalau tidak memaksa suami. Namanya minta, tidak ada masalah lah. Berarti kalau misalnya suami tidak memberikan saya rumah, ya apa-apa. Berarti semuanya harta itu menjadi warisan. Iya, betul. Kalau misalnya suami saya bilang, ya udah nanti kamu tinggal aja di rumah yang satu. Nah itu seperti apa, Ustaz? Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Itu ucapannya gugur. Oh, berarti semua dijual gitu ya, Ustaz, pada saat suami meninggal. Masalah jual itu masalah hak para ahli waris. Harta beliau kalau beliau wafat berpindah kepada ahli waris. Anda dapat 1/8, anak beliau semuanya, baik dari yang istri sebelumnya atau dengan Anda, itu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu pemiliknya. Kalau misalnya dari anak-anak suami itu minta semua dijual, berarti dijual ya, Ustaz ya? Iya. Ya, tergantung kesepakatan. Itu sama milik bersama dengan ketentuan porsi saham yang sudah tertentu. Yang Allah menentukan porsi pembagian sahamnya. Kalau pemilik saham terbesar mengatakan, saya mau jual, ada yang mau beli nggak? Kalau Anda mau beli, beli sahamnya. Berarti nanti jadi milik Anda semua. Hah? Berarti saya dong. Yang terbesar berarti saya dan anak-anak saya, karena saya laki-laki dua-duanya. Coba kita lihat. Anda dapat 1/8. Ya. Anak laki-laki suami semuanya berapa? 3. Oh, 3. Anak perempuan 1. Betul. Ya. Maka 7/8 dibagikan ke betul 7 bagian. Anda 1/8, Anda 1/8, anak laki-laki 2/8, 2/8, 2/8, anak perempuan 1/8. Berarti hasilnya Anda bukan yang terbesar. Oh, saya tidak terbesar. Ya itu lihat, anak laki-laki Anda yang 2/8, 2/8, dan anak laki-laki suami 2/8. Iya, ya maksudnya kan dari saya dengan anak-anak kan 2, berarti kita tuh terbesar berarti ya. Ya masing-masing anak punya saham sendiri, kok bukan kita-kita. Iya. Cukup jelas ya, sudah disampaikan, nanti bisa disimak kembali. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tambahan, Ustaz? Cukup. Baik, demikian ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, walau kita belum masuk pada bab waris, ya, tapi bau pembahasan wasiat itu bau waris, Ustaz. Maka ikuti ketentuan Allah dalam kitabnya tentang pembagian harta waris tadi, pasti tidak akan ada keributan di antara para ahli waris. Ya, karena dia ketentuan turun dari langit. Pencipta langit dan bumi, pencipta semua manusia, makhluk. Ya, hanya ketentuan dialah yang pantas untuk kita laksanakan. Bila ada yang melanggar, siap-siap cabut dari dunia ke neraka. Ya, pemilik semuanya Anda lawan ketentuannya. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mahdi Tarmizi hafizahullahu taala atas kesimpulan dan ikhtitam pagi ini pembahasan yang kita sudah mulai dari pembahasan Kitabul Wasaya. Dan insyaallah ada beberapa pertemuan dalam pembahasan ini sebelum nantinya kita akan juga masuk ke dalam bab faraid, ya, bab waris. Dan semoga yang tadi kita simak tadi pertanyaan dan jawaban bermanfaat bagi Anda yang mungkin luput atau tidak sempat menyimak dengan baik, bisa menyimak kembali rekamannya. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM,
dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Sedangkan dalil terambil dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Oleh kerana itu tidak dikatakan ilmu apabila tanpa dalil. Adapun kalau tanpa dalil, fa innama huwa taqlid. Maka ia hanyalah taklid semata. Itu ilmu. Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.